semester 5 Pendidikan Biologi UIN Raden Intan Lampung, mata kuliah Fisiologi Hewan dengan dosen pengampu Pak Mahmud Rudini. Di sini kami akan menjelaskan sebuah materi, yakni sistem endokrin yang beranggotakan yang pertama ada saya sendiri, Nimas Ayu Nurdianingsih. Kemudian ada Nita Salsabila dan Ratna Dwi Putri. Kami akan membahas 3 materi, yakni yang pertama ada kelenjar endokrin, yang kedua ada kelenjar endokrin pada invertebrata, yang ketiga ada kelenjar endokrin pada vertebrata. Di sini saya Nimas Ayu akan menjelaskan materi yang pertama, yakni definisi. Endokrin berasal dari bahasa Yunani, yaitu endon yang berarti dalam dan krino yang berarti berpisah. Jadi endokrin menyatakan organ tanpa saluran pembuluh yang sekresinya atau hormonnya diserap secara langsung ke aliran darah daripada dimasukkan ke sistem pembuluh sebelum ke peredaran darah. Selanjutnya ada hormon. Apa itu hormon? Hormon adalah senyawa organik yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin atau kelenjar buntu. Hormon berfungsi mengatur pertumbuhan, reproduksi, tingkah laku, keseimbangan, dan metabolisme. Nah, yang pertama itu ada kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin atau kelenjar buntu merupakan suatu kelenjar yang tidak memiliki saluran pelepasan atau ductless untuk mengeluarkan hasil sekresi atau penggetahannya keluar dari tubuh kelenjar. Sistem endokrin hampir selalu bekerja sama dengan sistem saraf. Namun, cara kerjanya dalam mengendalikan aktivitas tubuh berbeda dari sistem saraf. Ada 2 perbedaan cara kerja antara kedua sistem tersebut. Kedua perbedaan tersebut adalah yang pertama, sistem endokrin lebih banyak bekerja melalui transmisi kimia. Yang kedua, sistem endokrin memperhatikan waktu respons lebih lambat daripada sistem saraf. Sel-sel penyusun organ endokrin dapat dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama ada sel neosekretori, yaitu sel yang berbentuk seperti sel saraf tetapi berfungsi sebagai penghasil hormon. Contoh sel neosekretori ialah sel saraf pada hipotalamus. Sel tersebut memperhatikan fungsi endokrin sehingga dapat juga disebut sel neuroendokrin. Sesungguhnya semua sel yang dapat menghasilkan sekret disebut sebagai sel sekretori. Oleh karena itu, sel saraf seperti yang terdapat pada hipotalamus disebut sel neosekretori. Yang kedua ada sel endokrin sejati. Disebut juga sel endokrin klasik, yaitu sel endokrin yang benar-benar berfungsi sebagai penghasil hormon, tidak memiliki bentuk seperti sel saraf. Kelenjar endokrin sejati melepaskan hormon yang dihasilkan secara langsung ke dalam darah atau cairan tubuh. Kelenjar endokrin sejati dapat ditemukan pada hewan yang mempunyai sistem sirkulasi, baik vertebrata maupun invertebrata.
ada kelenjar endokrin dan kelenjar eksokrin. Kelenjar endokrin termasuk hepar, pankreas, kelenjar eksokrin dan endokrin, payudara, dan kelenjar lakrimalis untuk air mata. Sebaliknya, kelenjar endokrin melepaskan sekresinya langsung ke dalam darah. Kalau kelenjar eksokrin itu yang melepaskan sekresinya ke dalam duktus pada permukaan tubuh seperti kulit atau organ internal seperti lapisan traktus intestinal. Ada 4 fungsi sistem endokrin. Yang pertama itu membedakan sistem saraf dan sistem reproduktif pada janin yang sedang berkembang. Yang kedua itu menstimulasi urutan perkembangan. Yang ketiga mengkoordinasi sistem reproduktif. Yang keempat memelihara lingkungan internal optimal. Materi ini akan disampaikan oleh rekan saya Nita Salsabila. Kepadanya dipersilakan. Di sini saya Nita Salsabila dengan NPM 1811060285 akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu sistem endokrin pada invertebrata. Hormon pada invertebrata itu berfungsi untuk penyebaran kromatofor, molding atau pergantian kulit, pertumbuhan, reproduksi secara seksual, dan juga perkembangan. Sejumlah invertebrata itu tidak mempunyai organ khusus untuk sekresi hormon, sehingga sekresinya dilaksanakan oleh sel neurosekretori yang merupakan sumber hormon pada invertebrata. Kemudian pada golongan Coelenterata itu sel endokrinnya itu terdapat pada neuron yang tersebar, dan juga sel epitelia itu ada pada epidermis dan juga gastrodermis. Contohnya adalah hewan hydra. Pada hewan Platyhelminthes, hewan ini dapat menghasilkan hormon yang berperan penting dalam proses regenerasi. Hormon yang dihasilkan tersebut juga terlibat dalam regulasi osmotik, ionik, dan dalam proses reproduksi. Pada hewan nematoda dapat mengalami ganti kulit hingga 4 kali dalam siklus hidupnya, sehingga dia harus mempunyai struktur khusus yang berfungsi untuk sekresi neurohormonnya yang berkaitan erat dengan sistem saraf. Annelida sendiri, sistem endokrinnya itu tersebar mirip dengan Coelenterata, dapat ditemukan di antara neuron sentral dan perifer, juga epitel usus. Moluska sendiri ditemukan hormon yang merangsang pelepasan telur dari gonad dan pelepasan telur dari tubuh. Dalam hal ini, kelenjar endokrin klasik memiliki peran yang sangat penting. Untuk krustasea memiliki sejumlah sel kecil sel endokrin klasik, yaitu 4 organ dan kelenjar mandibula. Insekta memiliki sel neuroendokrin yang utama, yaitu ada medialis, lateralis, dan subesophageal. Kemudian sistem endokrin pada vertebrata. Sistem endokrin pada vertebrata itu melibatkan kelenjar endokrin yang mensintesis dan melepaskan duta kimia khas ke dalam darah, the blood specific chemical messenger, yang disebut dengan hormon. Hormon sendiri itu akan diangkut melalui darah ke jaringan sasaran khas, tempat hormon menyebabkan perubahan aktivitas sel penyusun jaringan tersebut. Di sini yang pertama ada hewan pisces. Pisces sendiri itu merupakan ikan memiliki beberapa jaringan endokrin yang tidak didapatkan pada vertebrata yang lainnya, karena bisa dilihat habitat dari ikan sendiri itu berbeda dengan hewan vertebrata lainnya, yaitu habitatnya di perairan. Salah satu yang berbeda yaitu adalah badan satinus yang memiliki fungsi sebagai kelenjar endokrin yang membantu dalam proses osmoregulasi. Selain itu ada juga kelenjar-kelenjar lain, yaitu kelenjar pituitari ikan, kelenjar tiroid, dan juga kelenjar ultimobrachial. Nah, di sini ada gambar di mana letak-letak kelenjar endokrin pada ikan tersebut. Selanjutnya
Materi akan disampaikan kembali oleh Nimas Ayu. Kepada Nimas Ayu dipersilahkan. Hai teman-teman, di sini saya Nimas Ayu Nurdianisi dengan NPM 1811060171. Saya akan menjelaskan materi sistem endokrin pada amfibi. Di sini kita bisa lihat sistem endokrin pada amfibi. Ada pituitari, ada tiroid, di sini ada adrenal, gonad, di sini ada pankreas. Sistem endokrin pada amfibi mirip pada vertebrata tingkat tinggi. Kelenjar paratiroid ada, tidak seperti pada ikan, itu tidak ada. Sebagai regulator kalsium dalam sistem endokrin. Kemudian kelenjar adrenal, korteks, dan medula bergabung, tidak terpisah seperti pada ikan. Kelenjar tiroid tidak hanya mengatur aktivitas metabolisme tubuh, tetapi dipercaya sangat penting dalam mempengaruhi periode pengelupasan lapisan luar kulit. Hormon tiroksin yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid meregulasi metabolisme pada katak manusia dan vertebrata yang lain. Akan tetapi, tiroksin memiliki efek tambahan dan berbeda pada katak, yaitu merangsang resorpsi ekor kecebong dalam metamorfosisnya menjadi dewasa. Pada dasar otak terdapat glandula pituitari atau glandula hipofisa. Pada bagian anterior kelenjar ini menghasilkan hormon pertumbuhan. Hormon ini mengontrol pertumbuhan tubuh, terutama pada panjang tulang, juga merangsang gonad untuk menghasilkan sel kelamin. Kemudian bagian tengah pituitari menghasilkan hormon intermediate yang mempunyai peranan dalam pengaturan kromatofora dalam kulit. Bagian posterior pituitari menghasilkan hormon yang mengatur pengambilan air, hormon tiroid yang mengatur metabolisme. Kelenjar ini menjadi besar pada dulu sebelum metamorfosa menjadi katak. Kemudian ada kelenjar pankreas yang menghasilkan enzim dan hormon insulin yang mengatur metabolisme zat gula. Nah, selanjutnya ada sistem endokrin pada aves. Sistem endokrin pada aves sama halnya seperti vertebrata lainnya. Di sini kita bisa melihat ya, kelenjar pineal itu letaknya ada di bagian kepalanya. Kelenjar pineal ini bentuknya kecil, bulat, dan terletak di belakang hemisferium cerebri. Kemudian ada kelenjar hipofisis, diletaknya di sini ya. Yaitu bentuknya seperti ginjal dan terletak di basis otak dan terdiri dari dua bagian, yaitu ada anterior pars pituitari atau disingkat PPA dan posterior pars pituitari atau disingkat PPP. Untuk PPA ini atau anterior pars pituitari itu ada follicle stimulating hormone, yaitu sebagai stimulasi perkembangan folikel atau calon telur dalam ovarium. Kemudian ada luteinizing hormone, itu tuh dia tuh berfungsinya pada proses ovulasi ya. Kemudian ada luteotrophic hormone atau LH, itu proses mengeram. Terus ada tiotropic hormone atau TH, stimulasi glandula tiroid. Kemudian ada adrenotropic hormone atau disingkat ATH, dia tuh menstimulasi glandula adrenal. Kemudian ada growth promoting hormone atau GTH,
dia tuh menstimulasi proses pertumbuhan bulu. Kemudian setelah PPA tadi ada PPP, atau posterior pars pituitari. Di situ tuh ada oksitosin atau pitocin. Dia tuh berfungsi sebagai pengaturan proses peneluran. Kemudian ada vasopresin atau pitecin, kontraksi saluran darah. Kemudian yang ketiga ada tiroid. Tiroid ini berbentuk bulat kecil berwarna coklat muda, jumlahnya ada 2 buah dan terletak dekat vena jugularis pada batas leher. Hormon yang dihasilkan yaitu hormon tiroid yang berfungsi untuk pertumbuhan dan pigmentasi bulu dan kecepatan metabolisme tubuh. Kemudian yang keempat ada paratiroid. Dia tuh berbentuk kecil dan terletak dekat kelenjar tiroid tadi. Hormon yang dihasilkan yaitu paratormon berfungsi mengatur metabolisme kalsium dan fosfor untuk mengatur deposisi kalsium pada tulang dan cangkang telur. Kemudian yang kelima itu ada adrenal, berbentuk bulat kecil, kekuningan dan terletak di depan ginjal. Nih adrenal ya. Hormon yang dihasilkan adalah hormon adrenalin yang berfungsi mengatur tekanan darah serta mempengaruhi aktivitas dan kelenjar seks. Yang keenam itu ada timus. Timus itu berjumlah sepasang dan terletak di sepanjang leher. Kelenjar gonad terletak di ovari pankreas. Nah, untuk materi sistem endokrin pada reptilia dan mamalia akan dilanjutkan oleh rekan saya Ratna Dwi Putri. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Dwi Putri, NPM 1811060254. Saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin reptilia. Pada reptil, sistem endokrin terdiri dari kelenjar yang mengeluarkan hormon penting untuk fungsi tubuh normal. Reptil memiliki kelenjar endokrin yang sama dengan mamalia. Beberapa contoh adalah tiroid, paratiroid, dan adrenal. Tiroid terletak di daerah tenggorokan, bertanggung jawab untuk pertumbuhan dan perkembangan seperti shading normal kulit. Paratiroid adalah struktur yang dipasangkan berlokasi dekat tiroid dan membantu metabolisme kalsium. Sedangkan adrenal adalah kelenjar yang terletak di wilayah ekor dekat organ reproduksi. Reptil mengeluarkan hormon adrenalin atau kelenjar adrenalin yang meningkatkan denyut jantung dan pernapasan pada saat reptil dalam situasi berbahaya. Selanjutnya adalah sistem endokrin pada mamalia. Pada mamalia, sistem endokrin menghasilkan hormon dan masuk ke dalam sistem peredaran darah. Macam-macam kelenjar endokrin pada tubuh makhluk hidup adalah kelenjar hipofisis atau pituitari yang terdapat pada lekukan tulang selaput sika. Kelenjar yang dihasilkan pada mamalia adalah hormon somatotrop, hormon tiroid, hormon adrenokortikotropik, FSH, LH, dan prolaktin. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang bertanya, dipersilakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.